wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad, dan yang saya hormati para alim ulama cerdik pandai, orang tua-tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah ridho, dan nantinya kembali dari majelis yang mulia ini insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk berhadir pada malam hari ini di masjid yang kita cintai, rumah Allah yang sama-sama kita muliakan. Bapak dan ibu-ibu, kesehatan dan kesempatan adalah nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Cuman terkadang orang tidak mau memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena sesungguhnya apabila ada kesehatan, lakukan saja selama kita sehat untuk berbuat baik. Karena belum tentu akan datang kita masih dalam kondisi sehat seperti ini. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berbuat baik tak bisa karena menyesal kesehatan sudah tidak mendukung. Kemudian ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka lakukan aja berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya dalam kesempatan yang pertama yang kita lakukan, insya Allah itulah yang kita dapatkan. Apabila kesempatan itu kita tinggalkan, belum tentu akan hadir lagi kesempatan yang sama pada berikutnya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur kita masih mau hadir kemari memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat sempat. Sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dilihat dengan besarnya masjid, dengan kondisi jemaah, saya pikir banyak jemaah yang tak hadir. Bukan mereka tak tahu, mereka tahu kalau hari ini ada pengajian. Karena setiap Jumat malam, tapi mentahlah, nggak tahu bahwa ya. Karena ini kan Jumatnya kelima, mungkin istirahat ya kan. Oh, Rabu ya, Rabu kelima. Saya ingatnya malam Jumat aja di aja. Rabu kelima pada ibu-ibu ya. Apalagi pengurus sudah memberikan SMS, WA, dan mereka mau hadir sebetulnya. Hati itu ingin datang kemarin. Cuma mereka tidak diberikan kesempatan dan kesehatan yang seperti kita. Kita diberikan sehat, diberikan kesempatan. Kita manfaatkan itu untuk hadir ke rumah Allah. Ada yang diberikan kesehatan tapi tak diberikan kesempatan, sehingga tak bisa dihadir. Berencana setiap malam Rabu malam aku akan hadir mengaji. Malam ini tak bisa dia hadir. Sehat badannya, dijemput kawan pula ke Kandis. Malam tak bisa dia hadir. Umpama kan, kemana kemarin tak mengaji ke Kandis awak? Jam 4 sore pula kawan menjemput, ada proyek sedikit katanya. Berarti tak punya kesempatan malam ini. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu punya kesempatan, tapi badan pula tak sehat. Kan? Bersyukurlah kita. Bapak dan ibu-ibu, semoga Allah selalu memberikan sehat dan sempat itu kepada kita untuk kita syukuri dengan beribadah kepadanya. Amin. Kemudian selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita malam hari ini mudah-mudahan tidak akan ada lagi ya, karena musibah pandemi corona ini kan sangat membuat masyarakat, negara, dunia heboh, ya kan? Yang mudah-mudahan kita dapat mengatasi untuk masa-masa yang akan datang apabila ada musibah-musibah. Karena Bapak dan Ibu, memang musibah ini tak akan pernah berakhir. Masalah ini di dunia ini tak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Karena kata Rasul, ad-dunya makan musibah. Dunia ini tempatnya masalah, dunia ini tempatnya musibah. Kalau kita masih berada di dunia ini, berarti kita siap untuk mendapatkan masalah. Berarti kita siap untuk mendapatkan musibah. Kalau ada yang bilang, aku tak mau lah Pak Ustaz dapat musibah lagi lah. Kalau tak mau, ya nggak usah di dunia ini. Tempatnya di mana? Tempatnya ya dikubur lah. Dikubur dia akan berhadapan aja dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan dia di dunia. Kalau selagi masih di dunia ini, musibah itu masalah itu akan ada. Ya kan Bapak Ibu? Makanya Bapak dan Ibu, yang hadir kita ini sekarang berapa orang? Kalau yang hadir ini ada 100 orang, 100 masalah di sini. Kalau seorang satu, kalau satu orang masalahnya 5, kali 100, 500 Bapak Ibu. Kan banyak masalah. Jangan bilang tak ada masalah. Semua ada masalah. Setiap yang kita lakukan pasti ada masalah yang akan terjadi. Karena memang kata Rasul, ad-dunya makanu musibah. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sekarang jangan kita permasalahkan masalah, ya kan? Bagaimana yang harus kita lakukan untuk dapat menghadapi masalah itu? Kuat dalam menghadapi masalah, kuat dalam keadaan menghadapi musibah. Itu Bapak Ibu, ya kan? Apalagi kita punya anak, itu masalah dari anak ada, punya istri Pak. Masalah istri ada pula. Itu kalau satu Pak istrinya, kalau lebih dari satu makin banyak masalah. Jadi satu aja lah, ya kan? Tapi kalau mau 2 sanggup dan istri ngasih nggak apa-apa. Kalau saya insya Allah lah, kalau begitu punya istri 2 nggak boleh pulang rumah insya Allah, ya kan? Karena apa? Belum ada rasanya untuk aba-aba setuju kayaknya. Jadi ya udahlah satu aja, ya kan? Makanya Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ya, ada masalah. Kalau kita punya suami Bu, ada masalah. Saya pernah dapat kiriman WA. Kiriman WA itu orang Minang mengecek. Satunya masalah, ya kan? Duduk masalah, makan masalah, tegak masalah, jalan masalah, ya masalah. Tapi bukan masalahnya yang harus kita persoalkan, tapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ada amalan yang bisa kita mengatasi masalah. Kalau kita amalkan itu, ini Rasulullah ini bilang, insya Allah masalah-masalah itu bukan hilang, tidak. Kita bisa mengatasinya. Apa itu? Yang pertama itu. Melazimal istighfar. Barang siapa melazimkan istighfar, melazimkan, mengamalkan, mendawamkan istighfar, ya kan? Ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala masalah-masalah yang terjadi. Melazimkan istighfar. Yang pertama kata Rasul, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah-masalah yang terjadi. Yang kedua, walikulli hammin faraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keresahan menjadi kebahagiaan. Orang kalau membaca istighfar, resah dia tapi jadi bahagia. Keresahan itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Cemana orang yang beristighfar yang tahu. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Memperbanyak istighfar. 3.
Pertama, bukan hanya kita diberikan oleh Allah kemudahan dari segala jalan keluar dari segala kesulitan, tapi yang kedua juga kita bapak-bapak dan ibu-ibu kesusahan akan diberikan kebahagiaan. Dan yang ketiga akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana rezeki yang tidak disangka-sangka itu bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau ibu-ibu punya suami bekerja, setiap bulan dapat gaji, dikasih uang sama kita setiap bulannya 2.500.000, 2.500.000, itu bukan rezeki yang tidak disangka-sangka. Memang rezeki rutin, gaji dari penghasilan kerjaan suami yang rezeki itu diberikan kepada ibu. Nah, itu biasa aja. Rezeki yang tidak disangka, surprise. Kita akan diberikan oleh Allah surprise. Terkejut kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak bapak dan ibu-ibu yang terkejut. Orang kalau bertakwa seperti itu, orang kalau selalu mendawamkan istighfar seperti itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam Al-Quran disebutkan bapak-bapak dan ibu-ibu, apa katanya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan Allah juga akan memberikan kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan di dunia. Dunia ini selalu. Lihat bapak-bapak dan ibu-ibu. Orang yang sakit pergi ke rumah sakit berobat, 1 hari 2 juta, 10 hari 20 juta. Bagaimana orang akan membayarnya? Sedangkan dia orang miskin, dia tidak punya uang, dia tidak punya harta, tapi dia berobat ke rumah sakit untuk supaya sembuh dan penyakitnya atas izin Allah dari berobat itu. Tiba-tiba bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Begitu dia sudah pulang, mau bayar, mau lapor ke kasir, berapa biayanya? Apa kata kasir? Maaf bu, semua biaya rumah sakit sudah dilunasi. Siapa yang melunasi? Ada bu yang melunasi. Tidak perlu ibu tahu dan orangnya pun tidak mau disebutkan namanya. Inilah rezeki yang tidak disangka-sangka. Terkejut kita, surprise, ayah, udah dibayar ayah, sudah ada yang membayar rumah sakit ayah. Alhamdulillah, padahal 20 juta berarti. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, istighfar bapak-bapak dan ibu. Lalu istighfar itu macam mana Ustaz? Istighfar itu macam-macam bacaannya, ya kan? Bacaan istighfar itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Terserah ibu-ibu mau pilih yang mana. Yang penting baca istighfar. Yang disuruh Rasul baca istighfar, lazimkan istighfar. Kalau yang pendek Pak Ustaz, astaghfirullahaladzim, 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 ya kan? Kalau yang setengah panjang Pak Ustaz, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau yang panjang Pak Ustaz, yang panjang disebut dengan sayyidul istighfar. Gimana bacanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Yang pendek aja lah Pak Ustaz. Itu tadi. Astagfirullahaladzim. Ada lagi enggak yang paling pendek Pak Ustaz? Ada. Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Yang pendek enggak ada. Habis. Berapa banyak kita istighfar Pak Ustaz? Berapa banyak kita istighfar? Ibu-ibu, kita rujuk ke Nabi. Kita rujuk ke Nabi, istighfar Nabi berapa banyak? Nabi maksum. Nabi itu terbebas dari dosa besar, dosa kecil, ya kan? Nabi Muhammad Pak terbebas dari dosa besar, dosa kecil. Hidup di dunianya mulia, hidup di akhiratnya surga, jamin surga. Tapi Rasul mengatakan, wallahi inni li istighfarullah wa atubu ilaihi fi kulli yaum. Demi Allah, saya beristighfar kepada Allah setiap harinya sab'ina marrah, 70 kali. Nabi SAW yang bebas dari dosa besar, dosa kecil, yang hidupnya mulia di dunia ini, mati akhiratnya surga, istighfarnya 70 kali.
kita dosa berserak-serak, ya kan? Pagi baru bangun aja udah dapat dosa ya. Mungkin lah, entah, nggak tahu lah dosa atau berapa, ya kan? Hidup kita pun belum tentu mulia di dunia ini. Di akhirat surga pun belum jelas. Istighfar tak mau pula, ya Allah. Nabi istighfarnya 70 kali. Jadi kalau kita mau ikut ke Nabi, bikinlah istighfar kita sehari itu 70 kali. 70 kali pun belum sebanding rasanya. Nabi tak berdosa 70 kali. Awak berdosa 70 kali. Kalau gitu lebih kan. Gimana Nabinya Pak Ustaz? Ini tangan dipakai. Tangan. Berapa? Mau sekali putar jadi. Kalau sekali putar ini kan 15. Subhanallah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi di masjid Pak, kalau imamnya istighfarnya 3 kali, habis sholat sunat tambahin astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Begitu, astagfirullahaladzim. Yang betul-betul istighfar, yang astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, apa astagfirullah? Gak ada istighfar astagfirullah. Mana ada istighfar astagfirullah? Artinya kenapa itu wajib? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, pakai tangan Pak Ustaz? Iya. Kenapa kalau tangan kanan? Pakai tangan kanan tangan yang bagus. Kalau tangan kiri Pak Ustaz, tangan kiri ini walaupun tidak haram, mubah sejauh. Karena tangan kiri ini dipakai untuk cebok, untuk buang kotoran. Begitu sampaikan, jangan menghitung zikir dengan tangan kiri, karena tangan kiri pakai cebok. Dia hitung tangan kiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kau udah diterangkan jangan istighfar menghitung pakai tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Saya cebok tangan kanan. Katanya. Ada juga yang begitu Pak. Jadi tidak ada salah memang, tapi cari yang lebih baik. Yang ini gunakanlah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau andai kata kita beristighfar tidak mengikuti imam, nggak apa-apa. Kalau memang pahamnya nggak mengikuti imam, nggak apa-apa. Tapi kamu sholat berjamaah mengikuti imam, selesai sholat kamu hargai orang yang berzikir. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 28 menerangkan, bersabarlah kau kepada orang yang sedang menyebut nama Allah. Nanti buka Al-Quran surah Al-Kahfi. Jadi kalau ada kita tak sepaham dengan orang yang berzikir bersama, kita boleh saja zikir sendirian tak ikut imam, ya kan? Tapi hormati orang yang berzikir itu, ya kan? Karena imam bilang Allahumma antas salam wa minkas salam. Jangan udah sholat langsung jalan, langsung jalan. Itu janganlah, ya kan? Hargailah sedikit, hormati. Kalau tak sepaham tak apa-apa, tapi hormati. Istighfar Bapak dan Ibu. Karena istighfar selain bisa menyelesaikan permasalahan dari masalah-masalah yang ada, juga bisa untuk minta ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Orang yang sering beristighfar nih, tak ada sama dia itu yang sulit. Masalah yang besar jadi kecil, masalah kecil jadi hilang. Anak, ya kan? Karena sering istighfar, ada aja jalan keluar yang dikasih sama Allah untuk menyelesaikan permasalahan anak. Anak tadi terima sekolah di SMA yang ia mau. Mana ini istighfar banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, gimana anak hamba ini, ya Allah, dia mau sekolah, kepingin sekolah di sini, tapi nggak bisa diterima, katanya nggak ada rayon, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak lama datang orang ke rumah. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Anak kakak ini nggak sekolah ini. Sekolah. Mana udah daftar? Udah kemarin tapi tak lulus. Apa sebabnya? Karena bukan rayonnya. Dia kepingin sekolah di mana? Sekolah di sana. Udah sini mana pendaftarannya biar aku daftarkan. Diutus Allah saja datang ke rumah. Diutus Allah datang ke rumah. Coba bayangkan. Diutus Allah datang ke rumah. Nih. Dah besok anak kakak udah selesai itu, udah selesai sekolah sekarang. Bisa, alhamdulillah selesai masalah. Kan makanya Bapak jangan anggap remeh. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, itu yang pertama Bapak dan Ibu. Amalan yang bisa menyelesaikan, mengatasi masalah yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Bukan membaca istighfar saja,
tapi yang betul istighfar. Kemudian yang kedua, membaca salawat kepada Nabi. Man sholla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyratin. Kata Rasul, barang siapa berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan berselawat kepada kita yang berselawat kepada Nabi sekali 10 kali. Bukan Nabi, Allah. Yang berselawat sama kita itu Allah. Kita sekali berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Luar biasa, selawat ini luar biasa itu. Sebelum ada perintah selawat, Bapak Ibu, sebelum ada. Ini kan selawat ini kan menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita umat Nabi. Biar diakui oleh Nabi bahwasanya kita ini umatnya. Karena selawat yang kita baca nih sampai ke Nabi, Pak. Sampai ke Nabi, selawat yang kita baca sampai ke Nabi. Barang siapa, kata Rasulullah, berselawat di depanku, di depan mahkamnya, selawatnya aku dengar. Tapi di antara umatku yang berselawat jauh dari makamku, selawatnya akan dikirim malaikat kepadaku. Makanya bapak-bapak, kata Rasulullah SAW dalam hadis, aksiru sholatan alayya mi yaumil jum'ah. Barang siapa memperbanyak selawat pada hari Jumat, maka selawatnya akan dikirimkan kepadaku. Makanya hari Jumat itu bapak-bapak disunahkan kita untuk memperbanyak baca selawat. Kenapa kok begitu bapak-bapak selawat nih, bapak-bapak dan ibu-ibu? Mohon maaf sebelum kita sampaikan hikmah selawat nih. Dulu sebelum ada perintah selawat, umat yang memeluk agama Nabi Muhammad SAW disebut dengan agama waktu itu agama tauhid, belum disebut Islam. Dan Nabi mengajarkan agama tauhid ini kepada pemeluknya untuk supaya meyakinkan, mengokohkan, menguatkan keyakinan mereka yang ditanamkan akidah. Akidah itu selama 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya. Kemudian apa yang ditanamkan akidah kepada mereka? Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Sembahlah Allah, akui Muhammad sebagai Rasul. Cintamu kepada Allah juga cintamu kepada Rasul. Begitu ditanamkan. Para pengikut Nabi pada saat itu ditanamkan kepada mereka untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasul dengan sesungguhnya, sehingga menguatkan diri mereka, menguatkan hati mereka, menguatkan jiwa mereka. Apapun yang diminta untuk agama Allah, mereka korbankan. Harta kasih. Yang kaya begitu meluk agama Islam jadi miskin. Karena apa? Karena hartanya diwakafkan, diinfakkan. Contoh kecil saja, Khadijah. Khadijah, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu 2/3 Mekah milik Khadijah. Tapi begitu Khadijah sudah mengakui agama Muhammad dan Muhammad langsung sekalian jadi suaminya pada saat itu, harta Khadijah itu sedikit sampai dia wafat habis. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, semua harta mereka disumbangkan ke agama Allah, berkembang agama pada saat itu. Yang tidak punya harta, dirinya pun rela mereka korbankan untuk Rasulullah. Karena kuatnya iman mereka, bapak-bapak dan ibu. Ada budaknya Abu Huzaifah, perempuan bernama Sumayyah. Sumayyah dinikahkan oleh Abu Huzaifah kepada saudaranya yang bernama Yasir. Yasir menikah dengan Sumayyah, lahir anaknya Amr. Amr, bapak-bapak dan ibu-ibu, memeluk agama Muhammad. Dia memeluk agama Muhammad, kemudian Amr anaknya ini mendakwai ayah dan ibunya, sehingga mereka masuk Islam, masuk agama Muhammad pada saat itu. Tahulah Abu Jahal, Abu Lahab bahwa mereka bertiga telah masuk agama Muhammad, kemudian ditangkap mereka, diikat mereka satu demi satu dan ditarik oleh kuda, satu orang satu kuda. Keliling kota Mekah ditarik, sehingga hancur seluruh tubuh mereka. Tapi mereka tidak kembali untuk menyembah berhala.
Mereka tetap bertuhankan Allah, Allah, Allah Ahad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka diikat. Kemudian Yasir dibunuh di depan Amr anaknya dan Sumayyah istrinya. Kemudian Sumayyah diminta kepada Abu Jahal untuk memeluk agama mereka kembali menyembah berhala. Tapi Sumayyah membentak Abu Jahal dan dia mengatakan Ahad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Murka Abu Jahal. Kemudian diambilnya pedang, tombak. Pada saat itu dibakar, tombaknya berwarna merah. Kemudian ditusukkan kemaluannya, tembus sampai ke lehernya. Meninggal Sumayyah. Salah satu wanita yang pertama kali mati syahid adalah Sumayyah, mempertahankan agama Allah. Itu cintanya kepada Nabi. Kemudian setelah perintah selawat, turunnya ayat itu di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah selawat ini disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Dan ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu permulaan ayat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hebat selawat ini Pak. Allah memerintahkan kita sholat. Ya Bu? Ya Bu? Allah memerintahkan kita sholat kan? Allah memerintahkan kita puasa kan? Allah memerintahkan kita haji kan? Allah sholat tidak? Tidak? Allah tidak puasa. Allah juga tidak haji. Mana pernah kita tahu Allah wukuf di padang Arafah? Allah memerintahkan ibadah kepada orang yang beriman, tetapi Allah tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya kepada kita. Tapi ketika Allah memerintahkan kita berselawat, Allah berselawat kepada kita. Ketika kita diperintahkan Allah untuk berselawat, maka Allah berselawat kepada Nabi. Tuh dahsyat selawat nih Bu. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu, selawat nih karena kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, karena cintanya kepada Nabi ketika perintah selawat itu sudah turun. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa lama waktuku untuk berselawat kepadamu ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, terserah wahai Ubay. Terserah wahai Ubay. Berapa lama kau ingin berselawat? Terserah. Kalau begitu saya ingin berselawat kepadamu dalam waktuku satu hari itu 1/4. Kata Rasulullah, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambah. Kata-kata lebih bagus itu yang dicari. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasul, aku ingin berselawat kepadamu separuh dari waktuku ya Rasulullah untuk beribadah dengan selawat kepadamu. Lalu apa kata Rasulullah? Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kau tambah wahai Ubay. Kalau begitu ya Rasulullah, aku ingin berselawat kepadamu 2/3 dari waktuku ya Rasul. Bagus, kata Rasul. Tapi lebih bagus lagi kalau kau tambah. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku akan berselawat kepadamu ya Rasulullah seluruh waktu. Lalu bapak dan ibu-ibu, apa kata Rasulullah? Bagus. Segala urusan-urusanmu akan dipermudahkan oleh Allah dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Makanya bapak dan ibu-ibu selawatnya luar biasa. Ya kan? Ya Bu? Bu? Apa? Minum? Nah, minum lagi. Ya kan? Nah, mantap di sini. Dengarin ceramah daripada duduk di rumah kau. Dapat kau teh botol. Nah, minum tuh teh itu. Tusukan, jangan ribut. Nah, duduk di sini dikasih botol aqua. Aman. Yang besar Pak Ustaz lagi ya. Beda, gimana Ustaz kalau minum kayak gini segan lagi ya. Mana-mana Ustaz dikasih gelas ya.
Sini enggak. Sini beda, mungkin disuruh cucuk aja Ustaz, cucuk aja Ustaz, cucuk. Nah, habis minum, habis ceramahnya ini. Ya Bu, Ibu mau dikasih lebih besar pahala lagi? Mau? Siapa yang rumahnya dekat di sini? Dekat sini? Ada? Ini mengaji di sini setiap malam Rabu berapa kali? Setiap malam kan? Setiap Rabu kan? Ibu mau nambah pahala lagi selain dapat pahala mendengarkan ceramah. Bikinkan teh Ustaz ke gelas, kasih Ustaz. Besar kali pahala. Kalau untuk malam ini tak usah, tak apa-apa. Kalau untuk malam ini harap maklum mereka. Tapi ibu mau nambah pahala, apalah pula teh. Lebih mantap lagi, ibu kasih Ustaz tuh mau bikin seng. Tapi jangan semuanya. Bilang gini aja, aku kalau beres besok aku lah yang ngasih. Si aku beres besok aku yang ngasih. Saya pernah Pak mengaji seperti itu. Karena dikasih botol aqua, dia suruh minum Ustaz. Kan banyak kali repot kali buka, putar, masuk ini, cucuk. Kan panjang kali cerita Ustaz nih kan. Lalu saya sampaikan seperti itu. Waktu saya mengaji 5 gelas datang mau bikin saya. Oh, marah pula ibu-ibu itu tadi minum sama Ustaz. Awak bersedekah untuk Ustaz katanya. Apa tak hancur 5 gelas ya kan? Kalau ini bagus di sini ibu-ibunya. Saya tahu ibu-ibu di sini bagus. Ya Bu, kita lanjutkan Bu. Memang anak-anak di sini mantap. Begitu dikasih teh dia pun begitu. Nah, kita lanjutkan. Selawat ya Bu. Memperbanyak selawat. Bagaimana kita selawat kepadamu ya Rasul? Kaifa. Kaifa itu kalimat kaifa itu bagaimana? Kaifa bagaimana? Karena kami mengucapkan salam tahu. Tapi selawatnya bagaimana? Rasulullah SAW memberikan pengajaran tentang selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dengan seperti itu, ada yang bilang selawat itu kalau selain yang diajarkan Nabi tak boleh. Itu pula katanya kan. Selawat itu bapak-bapak ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Yang maksur itu yang diajarkan Nabi tadi. Itu maksur itu. Ada yang ghairu maksur. Jangan ribut. Kau minum aja punya kau masing-masing. Tutup mulutnya. Ya. Ada yang ghairu maksur. Selawat yang dibacakan oleh para sahabat, selawat yang dibacakan oleh para ulama, selawat yang dibacakan oleh para ustadz, itu ghairu maksur. Nabi tak mengajarkan tola'al badrun alaina min saniyati wada'i. Tapi dibaca kapan saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah disambut sama orang Madinah dengan selawat tola'al badrun alaina. Sahabat-sahabat di belakang ketika perang Badar nyanyi mereka, bersair mereka. Salatullah, salamullah. Nabi di depan. Karena gembira mereka menang dalam perang Badar, Nabi tak marah. Berdasarkan itulah maka selawat itu banyak Bapak dan Ibu. Selawat itu banyak. Silakan kalau ingin berselawat. Ada selawat Ibrahim, ada selawat Badar, ada selawat Unjiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Terserah Pak Ustaz, kalau selawat pakai lagu-lagu boleh Pak Ustaz? Boleh. Contohnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Itu dari negara tetangga kayak gitu selawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Waktu kami pergi umroh, naik pesawat gabung sama jemaah Malaysia, turun di Madinah, mereka duduk bagian belakang, kami duduk bagian depan. Turun dari pesawat besar itu sama turunnya. Begitu turun dengan tangga, yang orang Malaysia turun dari bawah, mereka baca selawat. Orang yang di bandara, orang-orang Arab, orang di Madinah itu senang. Madinatul Rasulullah, Madinatul Rasulullah, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Karena pakai pesawat Malaysia, min Malaysia, Indonesia tersebut. Padahal banyak orang Indonesia, 2/3 orang Indonesia, dia sedikit, dia 1/3. Tapi karena orang pesawatnya Malaysia, yang tersebut adalah Malaysia. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu selawat. Nah, selawat nih bapak-bapak dibudayakan di kampung-kampung.
Maka syiar Islam itu hidup. Selawat al-berjanji itu dipakai, anak-anak pun senang itu, ya kan? Kalau udah ada pengantin, itu selawat itu diundang, al-berjanji. Ibu-ibu lah berjanji. Anak kekahan, panggil tuh selawat, ya kan? Ditabalkan namanya, diayun lagi. Anak-anak. Kalau orang tua, Pak Ustadz kekah boleh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi ketika jadi Rasul, seminggu setelah itu dia kekahkan dirinya. Boleh. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Nabi mengkekahkan dirinya. Umur Nabi 40 tahun. Boleh. Kalau ibu mau kekah boleh, karena belum kekah. Silakan. Jadi macam mana caranya Ustaz? Kami belum kekah. Kami mau kekah boleh? Boleh. Tapi dengan syarat kekahkan anak-anak kita lebih dulu. Karena kewajiban kita untuk mengkekahkan anak-anak kita. Kewajiban kita kekah itu adalah kewajiban orang tua kita. Setelah anak-anak kita sudah selesai kekah semua, ada duit juga lagi, kita kekah untuk diri kita, membayar ke utang orang tua, mana tahu pernah dia bernazar dan tidak terbayarkan. Yang kedua, ya udah potong daging kambingnya dibagi-bagikan. Baca marhaban, berjanji, selawatan boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Tapi nggak usahlah diayun pula 60 tahun ya kan. Cukuplah kekah memotong. Jangan pula minta diayun. Nah itu Bapak dan Ibu, selawat Bapak dan Ibu. Ini selawat. Karena apa? Selawat kepada Bapak. Jadi kapan selawat ini? Istighfar, baca selesai sholat. Kalau 15 kali kita baca istighfar, kali 5, 75. Menang 5 kita daripada Rasul kan? Nah, dosa kita banyak, mesti menang 5, apa-apa kan? Selawatnya kapan? Kapan saja. Tidak harus selesai sholat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, selawat ini penentu. Selawat ini penentu dari amal-amal yang kita lakukan. Maka berzikir, sebaik-baik dalam zikir adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah itu dibaca di tengah. La ilaha illallah dibaca di tengah. Subhanallah dibaca di tengah. Alhamdulillah dibaca di tengah. Yang awal apa? Istighfar. Istighfar adalah untuk penyuci. Penyucinya istighfar, baru zikir pengisinya, baru selawat penutupnya. Tanpa dibaca selawat, dibaca istighfar dan zikir, maka ibadah zikir kita tidak diterima Allah. Apa kata Rasul dalam hadis qudsi? Barang siapa berdoa kepadaku, kata Allah, tapi tidak menyertakan nabiku dalam doanya, aku tak butuh doa mereka. Selawat itu hukumnya wajib bapak dan ibu-ibu. Ketika ada yang mewajibkan selawat dalam ibadah, di mana letaknya Ustaz? Kok selawat itu hukumnya wajib? Mana duluan sholat dengan selawat? Sholat kan? Ya. Sholat duluan. Takbiratul ihram adalah sholat. Tapi sholat ini tidak sah kalau tidak ada selawat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Terus memuji Allah terus. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu Akbar subhana rabbil a'la. Allahu Akbar rabbighfirli walhamni wajburni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah salat. Kenapa tak sah salat? Tak ada selawat di situ. Karena selawat salah satu dari rukun yang 13 masuk di dalamnya. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Makanya selawat walaupun duluan sholat, tapi selawat itu yang utama dibaca, karena itu adalah penentu dari amal. Seperti tadi, selawat itu adalah penutup, pengantar kita untuk menyampaikan amal ibadah kita. Zikir itu ada 3 poinnya. Yang pertama istighfar. Ini kalau ada gelas bapak dan ibu-ibu, sebelum diisi gelasnya itu cuci gelas itu.
Sebelum diisi minuman, cuci gelasnya. Setelah dicuci, isi dia. Isinya dengan apa? Dengan air. Setelah diisi, tutup. Penutupnya apa? Penutupnya wadah tadi. Lepean kalau kami bilang. Apa itu semua? Gelas itu adalah penyucinya istighfar. Pengisinya adalah zikir. Makanya bapak-bapak Ustadz yang kita sering jadi imam ini kan di situ mengatakan astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis masuk isi, mulai isi. Nah, istighfar tadi kan penyuci itu, dicuci hati dulu. Kalau kita punya dosa, minta ampun dulu. Kita dosa, minta ampun karena kita ingin mengisi hati kita. Isinya itu apa? Zikir di dalam. Zikir itu macam bacain Al-Fatihah, itu zikir. Kalau di sini masih zikir nih. Kemudian setelah baca Fatihah, kita zikir pagi dan petang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ditambah dengan zikir lagi. Zikir sepaling afdol dari semua zikir adalah la ilaha illallah. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Tutup. Selesai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pakai selawat terakhir. Ini penutup selawat. Ya, itu zikir. Selesai itu baru sampai. Rasul mengatakan barang siapa beramal beribadah, terkatung-katung amal dan ibadahnya itu antara langit dan bumi. Tidak di langit, tidak di bumi. Kalau tidak diiringi dengan istighfar tidak sampai. Doa juga seperti itu. Syarat doa bapak-bapak dan ibu-ibu ada selawat. Maksudnya kalau tidak dengan selawat tidak sampai doa. Apa amal ibadahnya? Doa juga seperti itu. Doa syaratnya puji Allah. Baca selawat, doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa minta. Apa yang mau? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada keluarga kami. Jadikanlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbina. Puji Allah lagi. Setelah selawat puji Allah lagi. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifuna wa salaminal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai doa kita. Salat Jumat ada khotib berkhutbah tidak pakai selawat, khutbahnya tak sah. Makanya orang yang duduk-duduk di depan nih, ini yang ngerti rukun khutbah. Jangan tidur. Khotib baca khutbah, dia harus simak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun. Lengkap dah. Kata pada khutbah kedua, tak baca selawat dia, tegur gitu imam. Tegur itu khotib. Pak khotib minta maaf. Kenapa? Tadi selawat belum, ulangi khutbahnya. Ya harus ulangi. Masa iya? Iya. Boleh ngomong, di khutbah boleh ngomong. Ya kan? Di khutbah boleh. Pak khotib minta maaf, tadi selawat belum, ulangi lah. Ulang. Tapi kalau sholat nggak bisa ngomong, ya kan? Kalau sholat jangan bilang ngomong, imam, latihannya salah. Masa iya? Iya. Aku dengar kok. Kalau khutbah mesti boleh. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, yang bisa mengatasi bahaya, mara bahaya, musibah apa itu? Sedekah. Memperbanyak sedekah. Sedekah ada dua, sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah terang-terangan. Sedekah sembunyi-sembunyi itu menghilangkan, mengatasi jangan sampai terjadi mati buruk.
Itu salah satunya sedekah sembunyi-sembunyi. Cuman sedekah sembunyi-sembunyi ini ibu-ibu jangan punya alasan, jadi hilang nanti nilai pahalanya. Aku mau sedekah bang, sedekah apa? Sedekah untuk masjid. Tulis nama, nggak usah, sembunyi-sembunyi aja, nggak usah tulis saja lah, kami transparan nih pengurus, nggak usah hamba Allah. Kenapa kok nggak dikasih? Aku sedekah ditulis nama, nanti banyak orang di rumah aku minta. Oh, dia takut rupanya kalau ditulis namanya banyak orang datang ke rumah dia. Itu pula alasannya, nggak bisa. Kalau itu alasannya, salah kita. Bikin aja hamba Allah, udah nggak usah. Kemudian yang kedua, aku sembunyi-sembunyi aja sedekah. Tulis namanya, nggak usah. Berapa sedekah? 2.000. 2.000. Ya Allah, ibu ya. Nah, sedekah termasuk salah satunya mengatasi masalah. Justru malahan menolak bala. Bala-bala yang kecil-kecil itu bisa tolak. Yang akan terjadi insya Allah dari tadi. Makanya orang-orang tua kita dulu, bapak-bapak, orang-orang tua kita dulu selalu mimpi buruk dia sedekah 5.000. Kasih anak yatim nih. Untuk apa mak? Mak tadi malam mimpi. Mudah-mudahan mimpi ini gak terjadilah. Buruk kali mimpi mak. Nah, itu sedekah. Nah, kadang-kadang kita kan gak gitu pula model. Kita kumpul anak yatim. Kita mau sedekah tolak bala. Anak yatim 40 orang kita bawa ke rumah. Sampai di rumah diazab anak yatim. Suruh baca Yasin 3 kali khatam. Bening anak yatim. Baca ya 3 kali khatam Yasin. Ya Allah. Cepucat anak yatim tadi. Sudah siap Yasin 3 kali. Suruh baca tahlil. Sudah siap baca doa. Begitu sedang dia baca doa, terbuka lah itu yang mau disedekahkan sama anak yatim. Terbuka makanannya, mihun mau dikasih ke anak yatim. Udah dimakan mihunnya, pedas nggak tanggung itu. 3 hari anak yatim tuh mencret gara-gara makan mihun. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah bikin bala. Kalau mau sedekah ya, jangan bikin masalah. Sampai sini aja lah kaji kita ya. 3 amalan yang bisa untuk mengatasi masalah, musibah. Insya Allah kita terjauh dari masalah dan musibah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu apa bu? Memperbanyak baca istighfar. Yang kedua, sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, bersedekah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.